Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, bersama Bu Nimah, kita akan mempelajari sejarah Indonesia kelas 12. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2, Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kehidupan politik awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Pada awal kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensil, di mana dalam sistem ini presiden selain berperan sebagai kepala negara juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan presidensil tidak berlangsung lama. Pada 14 November 1945 terjadi perubahan dari sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer dengan Sultan Syarif sebagai perdana menterinya. Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Dua, kabinet pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, terdapat beberapa kabinet yang berlaku, antara lain sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir. 2. Kabinet Sukiman. 3. Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan 7. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kita akan bahas satu persatu dari ketujuh kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir. Natsir merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ia berangkat dari Partai Masyumi. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Namun, keinginan tersebut tidak terlaksana. Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di dalam kabinet Natsir. Selanjutnya, PNI bersama PKI dan Murba menjadi oposisi dan akhirnya pada 21 Maret 1951, Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. 2. Kabinet Sukiman. Pada masa Kabinet Sukiman, terjadi pertikaian politik antara kabinet dan parlemen yang disebabkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri untuk menonaktifkan DPRD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950. Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada Februari 1952. Jatuhnya Kabinet Sukiman ini berawal dari penandatanganan MSE oleh Ahmad Suparjo dengan Duta Besar Amerika Serikat, yang isi MSE tersebut adalah Indonesia siap menerima bantuan ekonomi, teknik, dan persenjataan dari Amerika Serikat. 3. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi.
dalam kabinet ini menerapkan sistem second cabinet, yaitu kabinet yang menteri-menterinya dipilih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada masa kabinet Wilopo, terjadi beberapa permasalahan antara lain: 1. Krisis ekonomi karena merosotnya ekspor dan impor. 2. Muncul gerakan separatisme dan provinsialisme. 3. Muncul perselisihan internal dalam tubuh TNI. Empat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet ini berhasil mengukir sejumlah prestasi Indonesia di kancah internasional. Di antaranya, kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kabinet ini juga berhasil membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai oleh Hadi Kusumo. Dalam mengatasi masalah ekonomi, Kabinet Ali berusaha meninjau ulang utang Indonesia dan cadangan devisa negara. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari 23 menteri dengan mayoritas anggotanya berasal dari Partai Masyumi. Keberhasilan kabinet ini antara lain berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD dengan mengangkat kembali Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kabinet ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Pemilu tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Maret 1956, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastro Amijoyo kembali sebagai formatur kabinet baru. Akan tetapi, pada masa kabinet ini terjadi pergolakan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan separatisme. Tindakan kurang tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Yang terakhir, Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartowijaya. Kabinet Karya memiliki 5 pasal yang dikenal dengan istilah Pancakarya. Salah satu prestasi Kabinet Juanda atau Karya adalah menentukan garis kontinental wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Tiga, sistem kepartaian. Pada awal kemerdekaan, Soekarno mengusulkan pembentukan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Namun, keinginan Soekarno tersebut mendapat tentangan dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota PNI merupakan bekas anggota Jawa Hokokai, yaitu organisasi bentukan Jepang. Selanjutnya, BPKNIP mengusulkan agar pemerintah memberi kebebasan kepada rakyat untuk membentuk partai politik. Sehingga, adapun partai politik yang terbentuk pada saat itu antara lain PKI, PBI, PNI, Murba,
Parkindo, dan PIR. Empat, Pemilihan Umum 1955. Bangsa Indonesia pertama kali melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955. Pemilu 1955 ini dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. 5. Kegagalan konstituante menyusun undang-undang. Konstituante merupakan lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru. Akan tetapi, pada saat itu konstituante belum berhasil melaksanakan tugasnya karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Perdebatan yang berlarut-larut dalam tubuh konstituante. 2. Adanya perselisihan antar partai dalam konstituante. 3. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.